Perkenalkan, nama saya Yevi Arif Rahman sebagai terapis perilaku di New Child Development Center. Dan saya, Edeliawan Adityo sebagai fisioterapis di New Child Development Center. Untuk terapis perilaku sendiri, pasti menangani anak yang memiliki kebutuhan atau yang memiliki problem dengan perilaku anak, terutama ketika memang anak tidak bisa atensinya dengan baik, kurang baik maksud saya, kemudian juga ketika kontak matanya kurang baik, maka ini berpengaruh juga terhadap perilaku anak, dan ini adalah menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah kewajiban untuk dari tugas seorang terapis perilaku. Ya, kalau fisioterapi itu merupakan sebuah profesi yang memberikan pengoptimalan ya terhadap gerak dan fungsi. Dalam dunia anak-anak, kita biasa menangani kasus-kasus dengan keterlambatan tumbuh kembang, seperti misalnya pada usia 6 bulan belum bisa berguling, kemudian usia 1 tahun belum bisa berjalan, seperti itu. Jadi kita lebih ke arah motorik kasarnya begitu, sehingga anak mampu sesuai atau optimal pada kemampuan di setiap bulannya. Untuk terapis perilaku sendiri ada banyak ya diagnosa yang biasanya ditangani, seperti halnya anak ADHD, terus kemudian juga anak gangguan berbahasa ekspresif atau GBE, atau kemudian juga ada yang disebut dengan intellectual disability atau ID gitu ya. Ada juga yang kemudian autis gitu ya, autis spectrum disorder seperti itu. Yang ditangani oleh fisioterapi dengan gangguan tumbuh kembang anak-anak seperti misalnya delay development, keterlambatan tumbuh kembang, kemudian ada cerebral palsy, kemudian ada Down syndrome, seperti itu. Dalam setiap profesi pasti ada suka dukanya ya. Sukanya memang ketika anak yang kita tangani sebenarnya bisa berubah ya, bisa berubah menjadi lebih baik, bisa berubah yang tadinya perilaku maladaptif kemudian menjadi perilaku adaptif gitu ya, perilaku yang harus dilakukan oleh anak tersebut. Itu juga merupakan sebuah kebanggaan bagi kami juga. Namun selain dari sukanya yang tadi diceritakan, juga banyak duka banyak duka yang kami alami gitu, seperti halnya memang ketika anak tidak ada progres sama sekali, kemudian bertahun-tahun juga di rumahnya gitu ya, dalam tanda kutip tidak dilatih oleh orang tuanya. Itu juga menjadi sebuah kesedihan juga buat kita, sebuah duka juga buat kita ketika memang di sini kita dilatih tapi di rumah dibiarkan begitu saja gitu kan. Tidak ada kerjasama antara pihak klinik dengan orang tua. Itu jadi sebuah kabar duka. Karena memang sangat dibutuhkan ya Om Evia terkait dengan kerjasama keluarga, terutama di rumah gitu. Itu sih paling ya. Mungkin kabar duka itu ketika fase-fase awal nangis dan lain sebagainya. Nangis, tidak kooperatif dengan kita gitu ya. Itu juga mungkin jadi kayak aduh gimana gitu kan gitu ya. Itu kabar duka sekaligus mungkin kebingungan mungkin. Iya betul. Ya, sebuah tantangan buat kita sebagai terapis untuk dapat membuat kelekatan dengan anak. Setiap anak mungkin yang kita tangani, pasti setiap anak itu mempunyai cerita tersendiri. Ada yang kemudian dari awal sampai akhir yang kemudian nangis aja banyak. Ada juga yang kemudian di dalam ruangan itu membuat hal-hal lucu gitu kan. Ketika di dalam ada yang kemudian ketika sedang proses terapi kentut gitu ya. Ada tuh banyak. Ada gitu. Ada, terus itu mungkin menjadikan suatu yang tadinya serius gitu kan, kita mungkin
diuji kesabarannya untuk menangani anak tersebut, kemudian dengan adanya hal lucu seenggaknya kita bisa tertawa, terus juga kemudian bisa lebih bisa rileks lagi untuk melanjutkan sesi terapi. Gitu. Karena ketika memang kita sudah ketemu dengan anak, kita masih ada unmood gitu ya, anak itu akan peka. Jadi dia responnya sangat kurang. Makanya dengan hal tersebut jadi melatih manajemen diri saya sebenarnya untuk dapat gitu. Nanti ya setelah itu ya kepikiran, setelah pulang kepikiran lagi gitu. Apa yang anak rasakan, apa yang kita rasakan secara tidak langsung pun anak juga, ini om lagi kenapa, mungkin seperti itu. Jadi anak juga kayak lebih kurang responsif terhadap apa yang kita instruksikan, apa yang kita latih begitu, sehingga hal tersebutlah yang menjadi penting khususnya buat kita yang masih untuk sebisa mungkin memanajemen emosi, mood gitu sih. Yang pertama mungkin juga untuk diri saya mungkin, dan terutama untuk orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus di rumah mungkin. Yang pertama adalah kita untuk senantiasa bersama-sama untuk sabar ya kan? Karena bagaimanapun anak berkebutuhan khusus tidak sama penanganannya dengan anak tipikal pada umumnya kan? Anak berkebutuhan khusus tentu saja membutuhkan penanganan yang berbeda, dan itu juga memang harus memiliki kesabaran yang lebih. Yang keduanya adalah bahwa kita harus menyadari bahwa anak itu adalah anugerah yang telah Allah ciptakan, yang diberikan kepada orang tua gitu kan, dipercayakan memang dipercayakan kepada orang tua. Jadi jaga titipan terbaik yang telah Allah titipkan kepada orang tua dengan sebaik mungkin. Orang tua hebat selalu bersemangat gitu, sehingga pun saya juga bisa bercermin bahwa anak merupakan tanggung jawab yang sangat besar, maupun dengan dengan anak-anak spesial dan juga anak-anak biasa begitu, bahwa tidak mudah untuk merawat anak hingga mencapai apa yang harusnya dia dapatkan gitu. Nah, itu menjadi PR bagi saya untuk kedepannya, untuk tetap bagaimana memantau pertumbuhannya, seperti motoriknya, kognitifnya, bahasanya, itu sangat penting, sehingga kita bisa menjadi orang tua yang sangat perhatian kepada anaknya begitu ya Mas ya. Itu sih paling Mas pesan untuk diri saya sendiri.